Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar? Indonesia Siang kembali menyapa Anda siang hari ini bersama saya Tiara Harahap dan Ana Telita. Halo, apa kabar Ana? Baik sekali, kita akan hadirkan ya beragam informasi untuk Anda pemirsa, diantaranya Hotman Paris ini mendesak kasus Vina untuk dibentuk tim khusus. Ya. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu informasi pertama pemirsa, ini tiang pancang jembatan Brawijaya yang berada di Jalan Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur ini terbakar. Iya, api dengan cepat menghanguskan lapisan tiang jembatan Brawijaya yang menjadi ikon Kota Kediri tersebut. Melaporkan dari jembatan. Dalam video amatir ini terlihat tiang pancang jembatan Brawijaya yang berada di Jalan Brawijaya, Kecamatan Kota Kediri, bagian sisi utara terbakar. Api dengan cepat membesar dan menimbulkan asap hitam membumbung ke udara. Kebakaran terjadi sekitar pukul 9 pagi, nampak api muncul dari bawah tiang pancang dan menjalar ke atas dengan cepat membakar lapisan tiang pancang yang terbuat dari lapisan aluminium karena hembusan angin yang kencang. Komandan Regu PMK Kota Kediri, Fani Wijaya mengatakan, titik api berasal dari bawah yang diduga berisi panel-panel kelistrikan. Api kemudian merebet ke atas dan menghanguskan seluruh lapisan tiang pancang. Untuk materialnya itu kan beton dibungkus oleh material yang seperti aluminium dan plastik. Materialnya memang mudah terbakar. Dugaan awal apa Pak penyebabnya Pak? Dugaan awal seperti kita ketahui tadi, teman-teman di lapangan kemungkinan dari konsleting listrik di arus bawahnya, ada panel-panel yang ditaruh bawah dibakar. Api baru bisa dipadamkan 30 menit setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan petugas hingga api tidak menjalar ke badan jembatan. Setelah dilakukan pemadaman dan pembasahan, arus lalu lintas dibuka kembali dan polisi memasang garis polisi untuk proses penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Pemirsa, viral video penampakan buaya muara yang direkam seorang warga di tengah jalan ini kemudian membuat warga sekitar resah. Ya, warga pun beramai-ramai menangkap buaya muara tersebut. Ini lokasinya penampakan buaya. Inilah detik-detik penampakan seekor buaya muara yang direkam pengguna jalan. Penangkapan buaya ini tepatnya di Jalan Sungai 2, Desa Sungai 2, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Penampakan buaya ini membuat geger warga sekitar, lantaran buaya ini sering memakan hewan ternak warga seperti ayam dan itik. Nah, ini buaya nah. Menurut warga, panjang buaya ini sekitar 2,5 meter. Selain itu, juga ada 2 ekor buaya muara lainnya yang panjangnya sekitar 5 meter. Warga sekitar juga kini takut ke sawah, apalagi mandi dan juga mencuci pakaian. Buaya muara ini hampir 1 minggu sudah menunjukkan wujudnya. Karena resah dan merasa terancam, warga sekitar pun beramai-ramai melakukan penangkapan terhadap buaya muara tersebut. Warga pun menyisir lokasi kemunculan buaya dan terlihat 2 ekor buaya sedang berada di bawah rumah warga. Untuk memancing buaya keluar, warga membawa beberapa ekor ayam untuk diberi makan. Selama 8 jam ditunggu, 1 ekor buaya berjenis kelamin betina berhasil ditangkap warga dengan dibantu polisi kehutanan dan juga PKSDA Sumsel. Kesulitannya apa Pak? Kesulitan masalah air. Tinggi ya Pak? Ya, ini besar. Berapa jam itu Pak kita nungguinnya? Sekitar 8 jam lah. Dari jam 8 sampai ke jam 3 lah. Itu tadi proses penangkapannya seperti apa sih Pak? Kita nangkap tadi, kita umpan nih Pak. Kita umpan ayam, kita pasang jirat, kita tarik, masukkan palanya kan. Jadi dibawa ke sini langsung Pak ya? Iya. Dari informasi warga, diperkirakan masih ada beberapa ekor buaya berukuran besar yang belum tertangkap. Sementara buaya yang telah tertangkap langsung diserahkan ke Dinas BKSDA Sumsel. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Jangan lagi. Iya, saya. Helm duit kok ada situ casan.
Kami hadirkan informasi lainnya pemirsa. Jalan poros provinsi di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang menghubungkan Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan licin dan berlumpur mengakibatkan mobil minibus ini terguling. Beginilah kondisi jalan poros provinsi yang menghubungkan antara Sulpar dan Sulsel di Kecamatan Kalumpang, Mamuju. Kondisi jalan yang licin dan berlumpur tersebut mengakibatkan mobil minibus yang melintas di jalan tersebut terguling. Akibatnya, mobil truk pengangkut material yang melintas menuju 5 desa terpaksa harus dievakuasi warga dengan cara ditarik dengan tali dan juga didorong puluhan warga. Mundur dek kita mundur ya mai lawan ke debat mai dinya motor di telawai iringena udah motor inde nawan melaiko. Kondisi jalan yang licin dan berlumpur ini ada sekitar 15 km. Kondisi jalan ini akan lebih parah jika hujan turun. Kendaraan yang mau melintas di jalan licin ini tak jarang bermalam di jalanan menunggu kondisi jalan kering. Sudah sekitar hampir 10 tahun, Pak. 10 tahun. Kenapa enggak Itu juga heran sama perintah, padahal ini Kalumpang ini bisa dikatakan di sini juga masyarakat yang banyak penduduknya. Tapi tidak tahu pemerintah sampai sekarang ini jalan tidak bisa diperbaiki. Tidak pernah diperbaiki di? Ya, tidak pernah. Jadi sengaja banyak kendaraan yang macet di sini nih. Banyak terpaksa didorong begitu. Ya, kalau musim hujan di sini tempatnya kendaraan bermalam. Warga berharap agar pemerintah secepatnya memperbaiki jalan yang licin dan juga berlumpur itu, agar warga bisa melintas aman di jalan poros provinsi tersebut. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Gusni Kardi, TV One mengabarkan. Aksi seorang pria mencuri pakaian dalam wanita di sebuah rumah kos di Lamangga, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terekam CCTV pemirsa hingga viral di media sosial. Ya, diduga pelaku ini sudah puluhan kali melakukan aksinya lantaran selama 2 bulan terakhir sudah ada puluhan pakaian dalam milik penghuni kos yang hilang. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku menghampiri jemuran yang berada di lantai 2 rumah kos Putri di Kelurahan Lamangga, Kota Bau-Bau. Pelaku yang merupakan seorang pria dengan santai memilih pakaian dalam yang akan dicuri. Beberapa pakaian dalam wanita terlebih dahulu dicium pelaku lalu dimasukkan ke dalam saku jaketnya. Pelaku masuk ke dalam rumah kos melalui gerbang yang tidak terkunci. Pelaku melancarkan aksinya seorang diri pada tengah malam saat para penghuni rumah kos Putri yang sedang tidur. Pelaku tidak hanya mencuri pakaian dalam wanita, namun kaos kaki wanita yang bekas pakaian pun ikut digasak. Pelaku tampak berperilaku aneh, semua pakaian dalam dan juga kaos kaki wanita yang dicurinya terlebih dahulu dicium sebelum dimasukkan ke saku jaketnya. Sejak 2 bulan terakhir ini sudah puluhan pakaian dalam wanita milik penghuni kos yang hilang, diduga pelaku yang sama. Pakaian dalam 2. Pertama dia naik di atas ambil celana dalam, lalu turun di lantai 2. Periksa semua rak sepatu yang diambil itu kaos kaki. Sebelum diambil itu dia apakan celana dalamnya? Dia ambil baru dia cium-cium. Cium-cium celana dalamnya itu. Baru dia turun lagi, periksa lagi rak sepatu, ambil kaos kaki, dia cium juga kaos kakinya. Baru dia simpan di dalam jaketnya, di kantongan jaketnya. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Murhum. Pelapor juga telah menyertakan ciri-ciri orang yang dicurigai sebagai pelaku dalam laporannya tersebut. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri 15 Vena Leisela di Kabupaten Buru, Maluku ini terpaksa belajar dengan kondisi yang memprihatinkan. Ya, mereka terpaksa berbagi tempat duduk untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Beginilah kondisi yang dialami para siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 15 Vena Leisela yang berlokasi di pedalaman Gunung Desa Lemanpoli, Kabupaten Buru, Maluku. Setiap harinya para siswa-siswi di sekolah ini merasa kesulitan saat mendapatkan pelajaran dari guru. Sebagian siswa duduk di bangkunya, sementara sejumlah siswa lainnya terpaksa harus berdiri atau duduk di lantai akibat kekurangan kursi dan meja saat proses belajar mengajar berlangsung. Kondisi ini sudah berjalan puluhan tahun.
Tak kalah mirisnya, bangunan sekolah masih berdinding papan. Selain itu, sebagian besar atap sekolah pun bocor hingga membuat plafon sekolah ikut rusak. Meski demikian, para siswa-siswi masih semangat belajar di sekolah. Kursi meja sementara paling kurang sekali, ketika pada saat mengajar ada yang satu kursi, dua orang bisa pakai. Kalau yang sampai di lantai? Di lantai saja, seperti di dasar-dasar yang ada. Sekolah Negeri 15 Vena Leisela sendiri hanya memiliki 3 ruangan kelas saja. Dari Kabupaten Buru Maluku, Usman Mahmud, TV One mengabarkan. Polda Metro Jaya memeriksa selebgram Ria Ricis terkait kasus pengancaman dan pemerasan oleh seorang melalui media sosial. Ya, Ria Ricis ini melapor kepada pihak kepolisian usai menjadi korban pemerasan dan juga diancam akan disebarkan foto dan video pribadi oleh terduga pelaku. Pemeriksaannya kan mesti diperiksa. Didampingi beberapa orang rekannya, selebgram Ria Ricis keluar dari ruang pemeriksaan Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya pada Senin sore. Ria Ricis diperiksa oleh penyidik sebagai pelapor terkait dugaan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial seseorang. Ria Ricis mengaku dirinya dan keluarga merasa dirugikan dengan adanya peristiwa tersebut dan berharap agar terduga pelaku cepat diproses hukum. Terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi, dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya, dan bukan ke saya aja tapi ada di beberapa pihak kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Aris Syam Indradi mengatakan, laporan polisi yang dilayangkan oleh Ria Ricis tersebut diterima pada tanggal 7 Juni lalu, yang berisi dugaan kasus pengancaman dan pemerasan. Saudari RR ini menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban ke media sosial. Jika korban tidak memberikan sejumlah uang, antara lain yang disebutkan oleh terlapor ini adalah 300 juta rupiah, dan disebutkan nomor rekeningnya di situ, di ancamannya ke nomor rekening atas nama Jeki. Hingga saat ini, penyidik Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus tersebut guna memproses hukum terduga pelaku. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya memeriksa pemilik akun Facebook Ica Syakila yang digunakan untuk pembuatan video pencabulan ibu dan anak sebagai saksi. Ya, selain itu penyidik juga menggeledah rumah yang dijadikan tempat membuat video porno oleh seorang ibu berinisial AK dengan putranya yang masih berusia 8 tahun di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Penyidik Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus pencabulan yang dilakukan ibu kepada anak kandungnya yang terjadi di 2 lokasi, yaitu di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan dan Bekasi, Jawa Barat. Penyidik juga memeriksa pemilik akun Facebook Ica Syakila sebagai saksi di rumahnya di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Senin sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Aris Syam Indradi mengatakan, pemeriksaan terhadap pemilik akun Facebook Ica Syakila yang diketahui berinisial S tersebut dilakukan pada Senin sejak pukul 11 siang. Pemeriksaan di rumahnya pun dilakukan lantaran saksi berinisial S ini baru saja melahirkan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pemilik akun Facebook Ica Syakila berinisial S ini mengaku akun Facebook miliknya itu telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dirinya juga mengaku pernah diminta untuk mengirimkan foto tanpa busana oleh seseorang yang dikenalnya di media sosial berinisial M, tetapi dirinya menolak untuk mengirimkan foto tersebut. Selain itu, Kombes Pol Ade Aris Syam Indradi mengatakan penyidik Subdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga telah menggeledah rumah yang dijadikan tempat pembuatan video porno yang dilakukan oleh ibu berinisial AK
terhadap putranya yang masih berusia 8 tahun di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Hasilnya, penyidik menemukan beberapa barang bukti di antaranya pakaian yang digunakan oleh pelaku dan korban pada saat kejadian, sarung bantal, 1 unit handphone milik pelaku, dan beberapa barang bukti lainnya. Sehingga terjadi persesuaian antara video dengan barang bukti peralatan yang digunakan oleh tersangka dan korban dalam proses pembuatan video itu. Ya, ini mohon waktu, sedang diproses terus. Hingga saat ini, penyidik gabungan dari Subdit Siber Ditreskrim Suspolda Metro Jaya dan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih terus memburu pelaku yang memerintahkan 2 ibu muda yang telah ditetapkan sebagai tersangka melakukan pencabulan terhadap anak mereka. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pemirsa, ini satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan juga 2 orang anak menjadi korban penyekapan di sebuah kantor di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, pemicunya ini adalah sang suami diduga menggunakan uang perusahaan dan pemilik perusahaan memaksa uang diganti saat itu juga. Aksi penyekapan seorang pemilik perusahaan terhadap satu keluarga terjadi di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Satu keluarga terdiri dari suami istri dan 2 anak menjadi korban penyekapan di sebuah kantor di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Penyekapan awalnya hanya dialami sang suami, Heri Kusumajaya, selaku pihak yang diduga menggunakan uang perusahaan sejumlah 150 juta rupiah. Pemilik perusahaan lalu juga menjemput anak dan istri Heri untuk bersama-sama disekap di kantor. Saat penyekapan juga terjadi tindak kekerasan terhadap korban. Drama penyekapan ini berlangsung sejak Jumat pekan lalu hingga Minggu malam kemarin. Heri lalu melaporkan kejadian yang dialami keluarganya ke Polres Metro Jakarta Utara Senin sore. Pak Heri ini mempunyai hutang kepada pimpinan perusahaan. Ya. Pada saat itu Pak Heri itu menjadi sales minuman, kemudian tagihan dia gunakan. Setelah beberapa hari dipanggil oleh pemilik perusahaan tersebut. Saya itu kan pakai duit perusahaan. Terus saya ada itikat baik. Jumat kemarin itu tanggal 7 Jumat, saya ditelepon oleh bos saya untuk menemui dia. Saya datang sekitar jam setengah 10, jam 10-an lah. Saya ketemu, saya buat surat perjanjian bahwa isinya saya akan bertanggung jawab dan menyerahkan sertifikat rumah saya atas nama saya itu di hari Selasa. Dan pada saat setelah pembuatan pernyataan itu saya tidak boleh pulang. Itu mereka meminta saya mendatangkan anak dan istri saya. Nah, saya bilang tolonglah, istri dan anak saya kan nggak ada kaitannya dengan saya. Jam 1:10-an lah, jam 1:10 itu istri saya datang dengan anak saya. Jam 2-an itu ibu datang marah-marah, teriak-teriak depan anak saya kan. Terus tahu-tahu dia ngerampas handphone istri saya, dan itulah terjadinya kekerasan, penganiayaan. Ya, anak saya nangis, teriak, ini dia kejar, nangis kejar sama yang anak. Gimana ya, kita sebagai orang tua kan mikir mental sama psikisnya dia gimana gitu kan. Ya jelas saya nggak terima gitu, kalau mereka mau nyakitin saya nggak apa-apa, tapi jangan pernah di depan anak saya gitu maksud saya. Sebelumnya, setelah mendapatkan laporan dari rekan korban terkait adanya penyekapan, petugas kepolisian mendatangi lokasi tempat korban disekap, namun tidak menemukan keberadaan korban. Hingga kini,
pihak kepolisian masih belum bisa memberikan keterangan terkait adanya laporan penyekapan dan tindak kekerasan terhadap satu keluarga tersebut. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Pemirsa, sekitar 20 kepala keluarga tinggal di gubuk-gubuk yang dibangun di kolong jembatan Kali Pasar Ikan, Pademangan, Jakarta Utara. Ya, dan ironisnya pemirsa, mereka tinggal di gubuk-gubuk dengan membayar sewa kurang lebih 130 hingga 150 ribu rupiah per gubuk ini kepada oknum warga. Inilah penampakan gubuk-gubuk yang berdiri di kolong jembatan Kali Pasar Ikan, Pademangan, Jakarta Utara. Terlihat bangunan liar ini dibangun dengan menggunakan bambu dan triplek dan bersekat-sekat. Namun di tengah keterbatasan terlihat adanya aliran listrik di pemukiman tidak layak huni ini. Diketahui, bangunan-bangunan liar ini dihuni oleh sekitar 20 kepala keluarga. Mereka mengaku tinggal di kolong jembatan kali ini lantaran biaya sewanya yang murah, yakni Rp130.000 hingga Rp150.000 per bulan. Mereka membayar sewa pada oknum warga yang membangun gubuk-gubuk liar tersebut, sekaligus listrik yang dialirkannya ke kolong jembatan. Itu berapa lama kalau Ibu? Kalau saya belum lama, baru mau 3 tahun. 3 tahun. Ibu kenapa milih di sini, Bu? Atau seperti apa? Ya, masalah ekonomi lah, Mas. Nah, kalau saya nggak kerja. Ini sewa berapa, Bu? Apanya? Nyewanya berapa ini? Kontraknya 130 sama listrik. 130 sama listrik. Oke. Listrik dari mana, Bu? Apanya? Listrik. Listrik dari ini Bu RT seberang. Bu RT, oke. Listriknya dari mana, Bu? Listrik dari Pak RT. Ya, itu kebijakan Pak RT lah. Oh, Pak RT ya. Namanya dia punya hibah lah sama keluarga kolong. Menurut keterangan pengurus RT setempat, keberadaan warga di kolong jembatan Kali Pasar Ikan ini sejak adanya penggusuran bangunan liar di sekitar lokasi. Dan rata-rata mereka tidak mampu membayar sewa kontrakan rumah atau pulang ke kampung halamannya. Karena banyaknya anak-anak yang masih bersekolah, pengurus RT terpaksa mengaliri aliran listrik bersama para pedagang di sekitarnya. Namun, pihak pengurus RT setempat menampik jika memungut biaya sewa tempat tinggal di kolong jembatan. Ya, sebenarnya gini Pak, dulu kan ada bangunan ya, itu sampai belakang pinggir itu ada bangunan. Setelah dibongkar, terus ada yang mampu yang ngontrak, ada yang pulang kampung, dan ada yang nggak mampu akhirnya tinggal di kolong-kolong itu. Oh, berarti udah lama ya? Udah lama. Oh gitu. Nah, sekitar 7 kakaan lah, 7 kakak keluarga. Nggak bisa, di kolong juga kan nggak bisa pasang listrik, Pak, kasihan. Mereka itu ada anak-anak sekolah juga, pelajar sekolah juga. Ya akhirnya dengan niat baik, barang-barang itu membantu. PLN masuk situ? Iya. Nah terus dia bayar listriknya kemana tuh Pak? Itu sebenarnya bukan bayar listrik ya, jadi satu hari 1.000 perak sih. Ada yang nyintain. Oh ada minta. Oh berarti itu listrik itu dia ngikut sama orang pedagang-pedagang. Oh yang warga sini ya? Iya warga sini ikut pedagang-pedagang. Warga kolong jembatan Kali Pasar Ikan berharap pemerintah setempat memperhatikan hidup mereka dan tempat tinggal yang layak. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat kondisi terkini bagaimana kehidupan warga yang tinggal di kolong jembatan. Sudah ada rekan kami Rehana Mezia di sana. Rehana, silakan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Ana Tiara dan juga pemirsa. Nyatanya di tengah gemerlapnya ibu kota Jakarta, ini merupakan saksi nyata pemirsa bahwasannya masih ada masyarakat yang di bawah garis miskin yang hidup di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di bawah jembatan Kali Pasar Ikan. Pemirsa, saya mendapat kesempatan untuk mengajak Anda di siang hari ini untuk melihat bagaimana sebetulnya kondisi dari warga yang hidup di jembatan Pasar Ikan ini, yang mana bisa kami gambarkan sedikit Ana Tiara dan juga pemirsa. Ini memang ada beberapa barang-barang yang biasa kami lihat di
rumah-rumah begitu ya, ataupun peralatan rumah tangga yang ada di tempat saya mengabarkan saat ini, seperti ember, kemudian juga ada lampu, ada setrika, dan beberapa peralatan rumah tangga yang lainnya. Dan tadi juga kami sempat memantau situasi yang dijadikan tempat tinggal oleh para warga ini, yang merupakan, diketahui ini merupakan warga yang imbas dari adanya penggusuran beberapa tahun silam. Yang mana pemirsa di sebelah kanan saya di atas jembatan ini merupakan jembatan Ana Tiara dan juga pemirsa. Ini jembatan ini di atasnya setiap harinya, bahkan ini hingga sampai malam masih dilewati oleh kendaraan, baik itu truk, kemudian juga mobil ataupun motor yang tepat sekali di bawah dari jembatan ini. Yakni di sini Ana Tiara dan juga pemirsa, Anda bisa melihat bahwasannya ada pemukiman warga. Ada beberapa juga warga sedari tadi ini melakukan aktivitasnya, diantaranya adalah mencuci, kemudian juga mandi, dan beberapa aktivitas lainnya. Dan dilihat juga memang di sisi sebelah kanan saya ini merupakan kali. Kali ini jikalau dilihat dari warnanya saja ini hijau pemirsa, yang artinya banyak sekali pencemaran dari air yang terjadi di sini. Sedari tadi juga kami sempat melihat memang masih ada petugas juga yang melaksanakan tugasnya, yakni untuk memungut sampah di sekitaran sungai ini. Dan ini juga berjarak beberapa langkah saja dari tempat saya mengabarkan di bawah tadi. Di sini pemirsa, ini juga masih merupakan bagian dari desa yang dihuni oleh sekitar 20 kartu keluarga yang jikalau kita diasumsikan, maksud saya adalah jikalau kita dilihat ini sekitar ada 30 jiwa yang memang hidup di bawah kolong jembatan di Pasar Ikan ini. Ini di sini adalah lebih tepatnya ini toilet ataupun kamar mandi yang biasa digunakan baik itu untuk mencuci, kemudian juga untuk mandi dan yang lain-lain. Dan di dalamnya ini ada beberapa perlengkapan juga, seperti perlengkapan rumah tangga yang bisa kita lihat, ada ember, kemudian juga ada beberapa gentong di sini. Di sini juga ada kain dan ada sabun. Kemudian juga ini ada pintu. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk masuk ke dalam. Permisi, assalamualaikum. Permisi adik, ibu, selamat siang. Ini saya mengajak Anda pemirsa untuk masuk ini ke dalam, yang mana kondisinya sendiri Anda bisa melihat ini merupakan sebuah rumah pemirsa dengan pintunya seperti ini dari bedeng begitu. Ini juga ada beberapa pemirsa yang nyatanya bukan hanya satu rumah saja, tapi di pinggirnya sendiri juga memang masih ada rumah lagi. Kemudian ini masih sama, ada TV pemirsa, ada mainan, kemudian ini juga ada dapur digunakan untuk memasak. Ada juga ini banyak sekali pemirsa yang nyatanya di sini juga bukan cuman orang tua saja yang tinggal, tapi ada juga anak-anak, ya. Kemudian ada juga balita, terutama ini pemirsa yang usianya dimulai sekitar dari 2-3 tahun. Bahkan ini juga ada yang sudah lumayan besar pemirsa, ini sekitar SMP ataupun SMA yang mungkin tinggal di sini. Ini juga ada peralatan untuk memasak pemirsa, layaknya seperti rumah pada umumnya. Rumah biasa pemirsa, ini ada peralatan, ada kompor juga. Kemudian ini juga ada beberapa bahan masakan di sini. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, ada lemari plastik ini pemirsa. Ini juga ada beberapa peralatan, ada minyak di sini. Kemudian juga lebih masuk lagi ke dalam. Saya akan mengajak Anda sedikit pemirsa untuk melihat lebih jelas. Yang nyatanya memang di sini juga bisa Anda lihat ya pemirsa, ada aliran listrik. Salah satunya ini di sini nih pemirsa. Ini juga ada lampu untuk menerangi. Walaupun ini di siang hari juga ternyata ini masih perlu penerangan, karena mengingat ini juga lokasinya adalah di bawah jembatan, sehingga ini penerangannya sendiri kami juga tadi sempat menanyakan kepada warga setempat apakah benar ini dibayar ataupun ada iurannya begitu. Ana Tiara dan juga pemirsa, kini yang seperti beredar adalah 130.000 hingga 150.000. Nyatanya memang warga di sini juga mengungkapkan bahwasannya tidak dipungut biaya apapun untuk tinggal di sini, dan malah Ana Tiara dan juga pemirsa oleh ketua RT-nya sendiri ini diberikan fasilitas, diantaranya adalah salah satunya fasilitas penerangan, kemudian juga fasilitas air bersih, dan untuk lampu-lampunya sendiri ini juga diberikan oleh ketua RT untuk masyarakat ini tinggal di tempat saya mengabarkan saat ini. Dan jika dilihat pemirsa, ini juga biasanya dipakai untuk tidur oleh warga yang ada di sini pemirsa, karena bisa dilihat juga ada beberapa peralatan seperti ini, baju. Kemudian juga di sini bisa dilihat juga karena ini
antara kamar, dapur, kemudian juga ada tempat untuk bersantai, tempat untuk bermain, tempat untuk belajar ini masih sama di sini. Jadi antara satu tetangga dengan tetangga yang lain hanya ditutupi oleh triplex seperti ini saja pemirsa. Seperti yang ada di belakang saya saat ini. Jadi kalau dihitung ini pemirsa, sekitar ada 10 rumah yang ada di sini, baik itu yang tadi tinggal di luar, di tempat saya mengabarkan sebelumnya, di atasnya pun memang ada warga yang tinggal di sana. Kemudian juga kalau kita masuk sedikit, begitu ini melipir ke arah bagian dalamnya, masih juga ada warga yang tinggal di sini, lengkap pemirsa dengan peralatan masak, kemudian juga ada dari baju dan yang lain-lain yang memang keseharian ini warga banyak melakukan aktivitasnya di sini. Dan kita juga ini masih akan melihat-lihat lagi pemirsa bahwasannya ini ada lemari dari plastik yang kondisinya sudah lumayan mengkhawatirkan begitu, dan ini juga merupakan imbas dari adanya penggusuran beberapa tahun yang lalu sehingga warga ini kesulitan untuk mencari tempat tinggal, akhirnya memilih untuk bertempat tinggal di sini di tempat saya mengabarkan saat ini. Dan besar sekali dari harapan dari para warga pemirsa bahwasannya diketahui beberapa hari nanti akan dilakukan relokasi bagi warga yang tinggal di sini, namun perlu dicek dulu kesehatan yakni sekitar antara hari besok atau di hari lusa. Demikian informasi sementara Tiara dan juga pemirsa, saya dari Jakarta Utara dikembalikan kepada Anda di studio. Ya, Rehana melaporkan langsung dari kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Tentunya selain aktivitas yang terhambat begitu ya Anaya, tetapi kesehatan dan juga keselamatan rasanya juga harus menjadi perhatian di sana. Perhatian dari pihak pemerintah daerah. Dan pemirsa, kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Namun kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Hari ini Putri Otonomi Indonesia mulai melaksanakan tugasnya, salah satunya adalah media visit ke TV One bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Kemudian menandatangani nota kesepahaman MOU bersama, dan kami juga saat ini sudah bersama dengan sejumlah narasumber, yakni Direktur Eksekutif APKASI yang merupakan Pak Sarman Simanjorang MSc. Pak Sarman, apa kabar? Salam sehat, semangat selalu. Semangat ada selalu juga ya. Putri cantik ya di sini. Betul sekali, sudah hadir ya para pemenangnya yang kemarin sudah digelar dan juga sudah diumumkan di tahun 2024 ini. Putri Otonomi Indonesia 2024, Rafaela Kayla Syaka. Selamat siang. Selamat siang. Cantik banget ya. Kemudian itu untuk juara runner up 1 nih juga hadir di sini, Rosana M. James. Selamat siang, apa kabar? Baik, Kak. Baik ya. Kemudian juga untuk juara runner up 2, Laili Soima Turohmah dari Kabupaten Trenggalek. Tuan rumah dong ya ini kemarin ya? Betul sekali. Selamat siang. Nah, saya langsung saja ke Pak Rahman ini ya Pak ya. Pak Sarman. Pak Sarman. Pak Sarman. Agak deg-degan kayaknya Tiara nih. Gini ya. Banyak nih soalnya yang hadir cantik-cantik. Nah, Pak Sarman, ini kan kemarin sudah digelar untuk pemilihan Putri Otonomi Indonesia di tahun 2024 begitu ya. Nantinya mereka ini kontribusinya dalam kemudian ini pengembangan kabupaten di Indonesia ini akan seperti apa? Mungkin boleh diberikan gambaran terlebih dahulu. Iya, jadi APKASI menyelenggarakan pemilihan Putri Otonomi Indonesia. Dulu namanya pemilihan Putri Otonomi Daerah. Tapi untuk menasional kita bikin pemilihan Putri Otonomi Indonesia. Sedangkan pemilihan Putri Otonomi Daerah itu ada di masing-masing kabupaten. Juaranya itu nanti diadu ke tingkat nasional. Tentu tujuannya pertama adalah kita ingin menyalurkan berbagai talenta-talenta yang dimiliki oleh putri-putri dari kabupaten, dari daerah. Karena selama ini mereka ini gak tersumbat nih. Karena biasanya kalau ada hajatan pemilihan putri di tingkat nasional, itu selalu diutamakan adalah putri-putri dari ibu kota provinsi biasanya. Ya kan, agak jarang dari daerah, apalagi dari kabupaten untuk diajak. Nah, ternyata dengan kegiatan ini antusiasmenya tinggi dan ternyata kualitasnya tidak berbeda dengan kualitas putri-putri yang ada di ibu kota provinsi. Nah, tujuan mereka adalah bagaimana membantu kabupatennya untuk mempromosikan berbagai potensi-potensi unggulan yang dimiliki dalam berbagai sektor. Pariwisata, investasi, perdagangan, produk lokal, dan lain-lain. Itu tugas-tugas mereka yang nantinya kita harapkan dengan melalui Putri Otonomi Indonesia ini bisa memacu daerah untuk lebih cepat bangkit kembali. Makanya tagline mereka adalah dari daerah untuk Indonesia. Dari daerah. Pak Sarman, kami juga mau tanya langsung ke Putri Otonomi Indonesia. Yang pertama mungkin ke juara pertama nih ya, Mbak Rafaela. Panggilan.
Vela. Oke, Mbak Vela, mungkin kontribusi yang kemudian akan diberikan setelah berhasil menyabet juara 1 menjadi Putri Otonomi Indonesia dan berkontribusi ya tentunya, ini seperti apa kesiapannya? Ya, tentu saja saya sangat siap bersama dengan Putri Otonomi Indonesia untuk terus mempromosikan potensi-potensi daerah. Tidak hanya dari daerah saya, Kabupaten Klaten, tapi juga dari semua daerah di Indonesia supaya lebih dikenal tidak cuma di Indonesia saja, tapi bisa sampai ke internasional. Karena saya yakin setiap daerah di Indonesia itu punya potensi masing-masing yang unik, yang berkualitas, yang layak untuk mendapatkan exposure lebih itu. Dan salah satunya juga nantinya kami akan mengadakan expo bersama Apkasi nanti di bulan Juli ya Bapak, di mana daerah-daerah di Indonesia bisa menampilkan, mempromosikan potensi-potensinya mulai dari kuliner, produk budaya, kemudian souvenir, semuanya bisa ditunggu dan jangan lupa datang nanti ya. Expo-nya di mana ini? Di JCC. Oh, di JCC. Iya, Apkasi Otonomi Expo. Jadi itu memang kita selenggarakan setiap tahun, di mana kabupaten akan menampilkan berbagai keunggulan mereka. Ya, ada itu yang namanya produk unggulan daerah, ada kopi, ada hortikultura, kemudian juga peluang-peluang investasi, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. Itu adalah forum yang kita sediakan untuk mempromosikan keunggulan-keunggulan dan juga keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih oleh masing-masing kabupaten. Baik, ini dari pemenang ya tadi ya. Kita juga boleh dong tanya-tanya dari runner up satunya nih. Rosana ya panggilannya? Ana. Oke, sama dong berarti ya, kembaran. Oke, Ana boleh diceritakan dong, ini kan persiapan dan juga tahapannya pasti panjang ya. Nah, kemarin ini bagaimana sampai akhirnya menyabet runner up 1? Ya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Putri Otonomi Indonesia yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini. Untuk tahapnya, pertama kita mengikuti seleksi dari 30 finalis dan lalu kita lanjut ke tahap kedua yaitu 15 finalis yang terpilih. Kita terpilih dan pelaksanaannya itu di Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur, dan selama karantina itu kita juga mendapatkan banyak wawasan yang baru yang tentunya akan menjadi bekal buat kita ke depannya ya. Menurut saya itu sesuatu yang sangat berharga ya, bisa bekerja sama dengan Yayasan Putri Otonomi Indonesia dan juga tentunya Apkasi sebagai penyelenggaraan acara ini. Dan harapannya semoga kedepannya kita juga bisa mengembangkan potensi-potensi daerah yang ada di Indonesia, karena kita semua dari daerah untuk Indonesia. Terima kasih. Baik. Kalau Mbak Laili dari Trenggalek sebagai mungkin tuan rumah ya, bisa dikatakan begitu ya. Boleh cerita sedikit tantangan, kemudian apa yang menjadi tantangan terbesar begitu untuk kemudian akhirnya berani untuk menjadi wakil daerah, memajukan daerah, seperti apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk tantangannya lumayan berat sekali karena pertama sebelum masuk ke nasional kita diseleksi dulu di kabupaten. Kemudian alhamdulillah saya terpilih menjadi delegasi dari Kabupaten Trenggalek untuk maju ke tingkat nasional, dan alhamdulillah juga suatu kebanggaan bagi saya dan masyarakat Kabupaten Trenggalek karena di tahun ini Kabupaten Trenggalek terpilih menjadi venue untuk Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2024. Tentunya kami masyarakat Trenggalek juga bangga karena juga turut mengenalkan potensi-potensi unggulan dari Kabupaten Trenggalek kepada putri-putri otonomi Indonesia dari berbagai daerah. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami, dan ini juga merupakan wadah Putri Otonomi Indonesia ini merupakan wadah yang tepat bagi kami semua putri-putri terbaik daerah untuk lebih berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Tapi menarik tadi seperti yang sudah diceritakan oleh Laili ya Pak ya. Ini penentuan venue-nya untuk penyelenggaraan Grand Final ya, seperti kemarin Putri Otonomi Indonesia, ini apa persyaratan atau mungkin yang kemudian dipertimbangkan oleh panitia? Ya, jadi memang yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan hari ulang tahun Apkasi dan juga Grand Final ini setiap tahun itu berpindah-pindah. Dan itu di kabupaten-kabupaten. Mengapa kita lakukan itu? Supaya bahwa kita Indonesia ini luas gitu loh. Seperti mereka misalnya, kalau mereka tidak ikut Putri Otonomi Indonesia, tidak akan mungkin mereka menginjakkan kaki di Trenggalek. Betul. Karena Trenggalek itu juga punya potensi dalam hal ini. Jadi memang ini sengaja kita tawarkan, dan ternyata antusias para bupati ingin menjadi tuan rumah itu cukup besar dalam hal ini. Nah, tahun depan misalnya tongkatnya itu sudah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
Nah, jadi tahun depan tuan rumah ulang tahun APKASI ke-25 tahun itu di Minahasa Utara. Tentu bagi kabupaten itu kesempatan untuk mereka memperkenalkan berbagai produk unggulannya, berbagai pariwisatanya dan lain-lain, sehingga nanti itu bisa cukup-cukup dikenal dalam hal ini. Jadi mereka misalnya selama karantina di Trenggalek, mereka mengunjungi hampir semua destinasi wisata. Ya, dan mereka pastilah biasa anak muda langsung bikin video kemana-mana. Jadi sangat dikenal, dan itu bisa tidak langsung mempromosikan gitu loh. Jadi minat menjadi tuan rumah itu cukup besar dalam hal ini. Gitu. Dari Kalimantan juga udah minta, dari Sumatera juga udah minta supaya ke depan mereka bisa menjadi tuan rumah. Tuan rumah gitu. ya. Terima kasih Pak Sarman dan juga putri-putri yang sudah hadir di sini membuat kita grogi ya. Itu dia. Ini Pak Sarman berhasil memilih putri-putri yang berkarismatik seperti ini. Ya, dan ini dari daerah, dari kabupaten. Dari kabupaten Jadi untuk memajukan daerahnya. Mereka memang diseleksi ketat, ya. Mereka direkomendasikan oleh bupati ataupun kepala dinas, dan KTP-nya kita lihat misalnya, dan mereka harus mengerti bahasa daerahnya. Gitu, karena kita tidak mau bisa berbahasa daerah. Betul. Ya, Pak, ya? Kami tidak mau mengaku-ngaku, oh saya dari kabupaten ini, ternyata enggak, untuk mewakili, enggak. Mereka harus asli dari daerah tersebut, kabupaten tersebut, karena kita memang ingin mengangkat talenta-talenta muda yang ada di kabupaten itu untuk bisa ke tingkat nasional, begitu. Oke, luar biasa sekali ya, Ana ya. Terima kasih Pak Sarman sudah berdialog bersama kami. Nanti juga akan ada penandatanganan MOU ya. Tapi sebelum itu pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini di Lampung ada hidden gem Pantai Pasir Putih dengan ombak yang khas bagi pecinta olahraga selancar. Ya, kita lihat liputannya berikut ini. Pekon Walur memiliki garis pantai sepanjang 2 km yang dipadu dengan rimbunnya pohon kelapa. Pesona Pantai Walur mampu menarik 5.000 lebih pengunjung lokal dan mancanegara setiap tahunnya. Wisatawan luar daerah yang berkunjung ke Pantai Walur merasa puas dapat menikmati pemandangan indah tanpa dipungut biaya. Selain keindahan, kenyamanan dan kebersihan pantai ini menjadi daya tarik yang jarang ada di daerah lain. Pasirnya putih, terus suasananya juga adem, tenang, damai, enak lah pokoknya di sini. Pokoknya worth it banget kalau misalnya datang ke sini ya, worth it banget. Sejauh ini, warga sekitar lokasi wisata Pantai Walur mendapat keuntungan dari membuka warung maupun tempat penginapan. Melalui Karang Taruna setempat, Pantai Walur terus dikelola menjadi spot wisata, namun belum maksimal. Pekon Walur Krui Selatan Lampung ini dihuni sekitar 1.200 jiwa. Mayoritas masyarakatnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pertanian kelapa dan melaut. Lahan pantai yang ada sudah dikelola oleh individu, namun pemerintah Pekon tetap antusias untuk terus memajukan sektor pariwisata dengan melakukan promosi secara masif. Pihak-pihak yang memang punya lahan ataupun punya usaha wisata di Pekon kita. Mungkin kita nanti bisa ajak mereka untuk kerjasama untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat desa. Masyarakat berharap pengelolaan lokasi wisata dilakukan secara maksimal melalui kerjasama pemerintah dan warga, agar banyak warga Pekon Walur yang bisa mendapat manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan di pantai indah ini. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami akan ajak Anda menyaksikan untuk melihat penandatanganan MOU TV One dan juga APKASI. Kami undang terlebih dahulu Bapak Taufan Eko Nugroho, CEO TV One. Silakan Pak. Bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Direktur Eksekutif APKASI untuk melakukan penandatanganan dari MOU kerjasama. Silakan. Oke. Ya, ini suatu kebanggaan tersendiri ya, Naya, tentunya untuk kemudian ini TV One bisa menerima kunjungan beserta penandatanganan MOU dari APKASI, begitu? Yang dimana kita ketahui ini sangat-sangat bermanfaat untuk menggali potensi putra-putri daerah. Sukses. Terima kasih. Baik. Luar biasa.
Terima kasih CEO TV One Pak Taufan Eko Nugroho, Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang untuk memperlihatkan kepada masyarakat penandatanganan MOU hari ini dengan juga kedatangan para putri cantik dari Putri Otonomi Indonesia 2024. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan selamat bertugas ya untuk putri-putri ini di tahun 2024 ini untuk memperkenalkan kemudian ini wilayah dan juga daerahnya. Potensinya seperti apa, potensi ekonominya, wisatanya, kami tunggu semuanya. Terima kasih. Dan kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Peranan dari dua DPO, diuraikan secara jelas peranan dari dua DPO. Apakah mungkin itu ngarang? Siapa yang ngarang? Iya kan? Karena semua mengaku sama-sama pelaku, tidak ada pengalihan tanggung jawab. Coba dulu bacakan apa isi fakta persidangan atas dua DPO. Coba. Namanya siapa? DPO Andi dan DPO Dani. Peranannya apa dalam berkas pengadilan? DPO Andi dan DPO Dani pada halaman 114 putusan bersama 8 orang pelaku pada hari Sabtu 27 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 berkumpul di warung Bu Nining. Langsung untuk poin aja. Minum ci. Halaman 115. Apa yang dilakukan? DPO Andi memukul melempari korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina. Itu DPO Andi dan Dani. Itu pemerkosaannya gimana? Melempari itu. Terus DPO Dani untuk pemerkosaannya, DPO Andi mengangkat tubuh almarhum Vina, membuka tubuh almarhum Vina, membuka baju almarhum Vina. DPO Dani membuka celananya dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban almarhum Vina, sehingga DPO Dani mengeluarkan air sperma di paha korban almarhum Vina. Selanjutnya disetubuhi oleh 7 pelaku lainnya, termasuk Peggy Perong. Jadi di sini jelas peranan dari dua pelaku yang DPO dan 8 pelaku tindak pidana lainnya tidak pernah mengatakan bahwa pelakunya orang lain, tapi kami lakukan bersama-sama. Orang biasanya mengalihkan tanggung jawab kalau dia mengatakan saya tidak melakukan tapi orang lain. Tapi di sini kan kami lakukan bersama-sama. Sehingga dan ini putusan sudah final, sudah inkrah. Sekarang dirubah lagi dengan penyidikan yang begitu singkat. Makanya kita mengatakan masyarakat sudah tidak akan dapat lagi mengharapkan keadilan jangka panjang, tidak akan puas kalau hanya menunggu Peggy disidangkan yang kemungkinan dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Ya. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Egy. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran karena anaknya kan yang korban si Eki, tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Nainona menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah memang
seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Dan itu tidak mungkin. Itulah inti dari konferensi pers ini. Yang jelas bahwa masyarakat tidak akan mengharapkan kepuasan, keadilan apabila tidak dilakukan tim pencari fakta untuk mencari fakta sebenarnya apa sebenarnya rahasia di balik skandal ini. Itu inti daripada konferensi pers ini, ya. Saya kasih contoh. Di dalam BAP tahun 2024, 5 terpidana menyatakan Peggy tidak terlibat. 1 terpidana mengatakan terlibat. 5 lawan 1. Kalau 5 lawan 1, harusnya kan yang menang suara terbanyak dong. Harusnya, walaupun di dalam KUHP tidak diatur, harusnya Peggy itu tidak tersangka karena 5 menyatakan dia tidak terlibat, 1 menyatakan terlibat. Tapi sekarang terus difokuskan kepada Peggy. Mungkin targetnya oleh penyidik yang penting ada 1 orang yang divonis biar masyarakat puas. Ya. Keanehan kedua lagi, di dalam berkas persidangan BAP dan putusan, semua terpidana mengatakan 11 pelaku DPO itu tidak fiktif. DPO itu tidak fiktif. Ada peranan masing-masing. Tapi di dalam BAP tahun 2024, yaitu sekitar 2 minggu lalu, tiba-tiba 7 terpidana ini menyatakan 2 DPO ini fiktif. Padahal di dalam BAP semua peranannya ada. Bagaimana sampai ikut yang membuka celana korban, memerkosa, memukul, ada semua peranannya. Ada apa ini? Ini nggak bisa lagi hanya dengan pro justisia. Harus ada tim pencari fakta yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden. Kalau enggak, ini kasus hanya diputus nanti Peggy bersalah atau tidak, kasusnya menguap begitu saja. Kira-kira intinya itu inti daripada konferensi pers kami ini. Karena sekali lagi, yang ketiga, ada yang medsos comber atau medsos ada kayak sakit jiwa yang mengatakan seolah-olah tim Hotman 991 itu sudah agak mulai melemah. Seolah-olah gara-gara ini terkait kasus narkoba, seolah-olah gara-gara Hotman dulu pengacaranya Teddy Minahasa, itu jelas-jelas orang-orang yang sakit jiwa itu mengatakan itu di TikTok. Karena apa? Ya, begitu Peggy ditangkap, yang pertama kali meminta agar Peggy itu dibela oleh pengacara kaliber nasional adalah Hotman. Saya yang mengusulkan agar Peggy itu dapat keadilan, agar ditunjuk pengacaranya ex dari timnya Prabowo, yaitu Yusril sama Otto Hasibuan. Itu usulan dari saya pertama. Kalau saya tidak mau kasus ini terbongkar, saya dalam mungkin ngapain saya usuli pengacara top. Justru saya pengen kasus ini terbongkar habis. Cuma gara-gara ada mak lampir segala macam itu di TikTok, ya, ada yang menerima uang segala macam lah katanya. Yang punya TikTok segala macam, gue udah kaya raya, gue nggak mungkin terima suguhan uang kecil, oke? Gue lebih kaya dari bupati yang kau biksut, nggak mungkin saya terima uang, ya. Gue lebih kaya dari bupati-bupatinya, ya. Saya benar-benar, sekarang ini udah 2 nih fakta bahwa kami benar-benar ingin kasus ini terbuka. Hotman lah yang pertama meminta agar Otto Hasibuan dan Yusril menjadi pengacara Peggy agar berani di persidangan, agar kasus ini terungkap. Kalau memang saya membelok, saya nggak mungkin mengusulkan pengacara top. Yang kedua, sekarang saya yang mengatakan agar Pak Jokowi bentuk tim pencari fakta, bongkar sedalam-dalamnya. Kalau hanya formalitas pro justisia, ini hanya akan mengarah kepada Peggy, dan kasus ini apa yang terjadi akan tertutup selama-lamanya. Oke? Jadi sekali lagi saya somasi kepada orang yang TikTok dan segala macam agar TikTok murahannya ditutup, ya. Udah mukanya aneh-aneh lagi kayak hantu lagi. Netizen harus pintar, Pak. Ya. Kira-kira inti daripada ini, jadi sekali lagi, kasus ini tidak akan terbongkar apa kejadian sebenarnya hanya dengan mengadili Peggy. Walaupun Peggy dinyatakan bersalah. Itu intinya. Ada pertanyaan, silakan. Apa? Ya, kan
tinggal presiden perintahkan kepada polisi stop dulu sementara. Tunda dulu sementara, bentuk tim pencari fakta yang netral dari kalangan ahli pidana universitas. Sesudah tim pencari fakta ini bekerja, ditemukan sesuatu, baru dikasih ke tim penyidik untuk dilanjutkan penyidikan. Jadi sekali lagi, jangan ada yang nanti salah pengertian, dikiranya kita minta dihentikan. Tim pencari fakta inilah yang bisa diharapkan membongkar kasus ini. Nanti temuan mereka dikasih ke penyidik untuk dilanjutkan ke persidangan. Itu. Dan itu boleh, itu tidak melanggar hukum. Faktanya sampai sekarang Anda apa ya Anda temui? Faktanya udah terungkap belum? Coba jawab. Ya udah, itu jawab. Makanya saya bilang tadi, kalau kasus ini berlanjut sampai pengadilan, hanya akan berakhir dengan satu dari dua kemungkinan. Peggy bersalah atau Peggy tidak bersalah. Tapi tidak akan terungkap kejadian sebenarnya di balik semua ini BAP yang saling bertentangan. Kenapa bisa fiktif? Kenapa dulu disebutkan pelaku yang fiktif ini justru yang memerkosa, yang membuka celana dalamnya? Itu bahasa siapa? Pertanyaannya, pelaku fiktif inilah yang membuka celana daripada si korban. Kok sekarang fiktif? Jadi yang dulu membuka celananya si korban hantu. Itu ada di BAP, itu ada dalam surat dakwaan, itu ada dalam persidangan, itu ada dalam putusan. Dan itu sekarang dengan dinyatakan fiktif, itu sudah dikubur. Ngerti nggak? Dengan dinyatakan fiktif, maka itu semua sudah dikubur, tidak akan diperiksa lagi. Konsentrasinya hanya ke Peggy. Seolah-olah yang penting targetnya satu, Peggy, udah biar masyarakat puas. Artinya, kalau Peggy pun dinyatakan bersalah, akhirnya kasus ini akhirnya menguap, tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di balik kasus ini. Ya, harapan masyarakat sebenarnya ingin membongkar kasus ini sedalam-dalamnya. Dan itu tidak akan bisa dapat hanya dengan mengadili Peggy. Itu maksud saya. Ya, silakan lagi. Kenapa? Kurang kencang, Pak. Kemarin kan otoritas sudah menghasilkan izin puasa dari saksi-saksi yang awal itu. Ya. Karena sebabnya saksi yang bilang saat dia bersaksi ada tekanan dari penyidik yang gimana Pak? Makanya saya mengatakan tim pencari fakta inilah nanti yang akan memanggil seluruh terpidana ini, diperiksa secara baik-baik, ya, dan diambil hatinya apa sebenarnya yang terjadi, ya. Itulah tim pencari fakta inilah. Karena kalau tim pencari fakta itu kan netral, tidak ada kepentingan, ya. Apalagi kalau tim pencari fakta ini didukung oleh DPR Komisi 3 kita yang sampai sekarang tim Komisi 3 kita DPR Komisi Hukum sampai sekarang silent. Padahal ini sudah kasus yang sudah merebak di seluruh Indonesia. Tapi yang membidangi hukum di DPR kita diam saja. Sebentar lagi mereka akan berakhir masa jabatannya dan akan dapat uang pensiun seumur hidup. Komisi 3. Sampai sekarang mereka no comment. Tapi demikian juga kami mengkritik pihak universitas, para ahli hukumnya. Kalau waktu Pilpres mereka kumpul ikut rame-rame komentar. Dari universitas pun ahli hukumnya tidak ada satupun komentar. Diam semuanya. Ya, itu yang kami sangat kritik. Padahal begitu banyak profesor hukum pidana di universitas. Ya. Jadi sekali lagi, kunci kasus ini sebenarnya adalah terpidana itu dilindungi, ditanyakan baik-baik, dilindungi, dan yang bisa melindungi itu agar mereka yakin hanya Jokowi. Mereka dipanggil, ditempatkan di suatu tempat, baru kemudian satu-satu dibujuk apa sebenarnya yang terjadi. Toh mereka sudah menjalani hukuman, ya, karena BAP mereka yang dulu sama yang sekarang total bertolak belakang. Pasti ada yang salah, udah pasti ada yang salah. Ngerti gak? Kalau sudah pasti ada yang salah, tapi kita hanya mentargetkan Peggy, berarti yang salah ini menguap begitu saja. BAP tahun 2016-2017 total bertentangan dengan BAP sekarang. Nah, itu akan dilupain begitu aja. Targetnya hanya Peggy, yang penting Peggy disalahkan. Yang ini semua terkubur, semua misterinya terkubur. Jadi agar misteri ini terbongkar,
satu-satunya harus dibentuk tim pencari fakta. Yang punya kekuasaan negeri ini hanya Pak Jokowi yang berhak mengatasi itu. Karena Pak Jokowi tidak punya kepentingan secara pribadi. Ada lagi? Udah? Cukup ya? Oke. Terima kasih. Tumben yang nanya dikit. Apa? Saya sekali lagi, kami tidak meminta kasus ini dihentikan. Namun kasus ini tidak akan terbongkar secara keseluruhan kalau penyidikan sekarang dilanjutkan hanya terhadap Peggy. Karena hasilnya hanya menyatakan Peggy bersalah atau tidak. Sementara misteri sebenarnya tidak terbongkar. Kenapa dulu tidak fiktif? Kenapa sekarang fiktif? Kenapa dulu dia pelakunya? Kenapa dulu dia memperkosa? Sekarang tidak memperkosa. Itu yang harus dibongkar. Itu yang diharapkan masyarakat. Apa benar ada orang di belakang ini semuanya? Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau hanya sekali lagi kami tidak minta kasus ini dihentikan. Hanya dibentuk tim pencari fakta agar lebih fleksibel, lebih netral menemukan fakta-fakta, terutama 8 terpidana ini harus benar-benar dilindungi, dirayu, ditempatkan di suatu asrama atau apa, baru kemudian di BAP satu-satu agar semua curhat, ya, agar semua curhat. Hanya itu. Tanpa itu kasus ini tidak akan terbongkar. Artinya siap-siap aja bahwa Peggy dibawa ke persidangan, habis itu divonis bersalah, ya udah, kasus case close, kasus final selesai. Anda mau begitu silakan. Kalau kami mengatakan bentuk tim pencari fakta dan kami tetap meminta agar pelakunya ditangkap. Kami tidak pernah mundur, kami tidak memihak bupati. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Rabu besok tersangka Peggy Setiawan dijadwalkan menjalani serangkaian tes dengan menggunakan alat poligraf untuk menguji kejujuran dari keterangan Peggy Setiawan. Ya, tes poligraf ini akan dilakukan guna mendalami apakah Peggy Setiawan berkata jujur pada kesaksiannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Namun menurut pengacara Peggy Setiawan, pihaknya hingga kini belum menerima surat pemanggilan untuk tes poligraf yang akan dilakukan pada Rabu besok. Sebelumnya pemirsa, pada Sabtu dan Minggu tanggal 8 dan 9 Juni lalu, Peggy Setiawan telah melalui rangkaian tes psikologi. Selama 2 hari itu, pemeriksaan tes psikologi Peggy Setiawan dilakukan di Mapolda Jawa Barat sebagai bagian dari proses pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Balik. Sikat. Pemirsa, siang ini ada seorang saksi yang bernama Ahmad Saifuddin ini memenuhi panggilan pemeriksaan di Mapolres Cirebon Kota Jawa Barat terkait dengan keberadaan 5 terpidana. Kita akan update informasi terkini langsung dengan rekan kami, sudah ada Ervan di sana. Selamat siang Ervan, laporan Anda silakan. Baik, pemirsa, saat ini saya berada di depan Mapolres Cirebon Kota, di mana pada pukul 11 tadi penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat memeriksa teman kelima terpidana, yakni Ahmad Saifuddin, diperiksa untuk memberikan keterangan terkait 5 terpidana pada saat tahun 2016 lalu berada di sekitar rumah Pak RT. Proses penyidikan tersebut didampingi oleh sejumlah kuasa hukum dari Pradi, dari tim foto yang saat ini sudah keluar dari Mapolres Cirebon Kota. Selain itu juga dalam proses penyidikan tersebut Ahmad Saifuddin diperiksa terkait pemeriksaan dahulu terkait perintangan penyidikan. Silam pernah diperiksa sebagai saksi awal mula di Polsek Talun dan persidangan dihadiri para saksi terhadap kelima terdakwa tersebut. Selain Saifuddin juga dalam penyidikan dan pemeriksaan pada siang ini, penyidik dari Direskrimum Polda Jawa Barat juga berencana memeriksa dari ibunda Peggy untuk pemeriksaan psikologi, namun kehadiran dari ibunda
Peggy sendiri atau pemeriksaan terhadap Ibunda Peggy sendiri ditolak oleh Ibunda Peggy, yakni Kartini dan tim kuasa hukum. Baik, Ana. Ya, Irfan melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang mayat tanpa kepala ditemukan di Bungo, Jambi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Aku mau jemput Tina. Sambil nunggu, mie sedap soto dulu yuk. Nggak Om, nanti makan di luar aja. Nomor 1 loh sotonya. Mie sedap soto. Dengan mie yang kenyal, serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Bikin mie sedap soto nomor 1 sedapnya. Aku siap. Duluan aja Beb. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja pakai Clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Tips biar rambut sehat hitam berkilau. Sisir 100 kali sehari. Jangan kena sinar matahari. Bakar kemiri. Dan usapkan ke rambut. Stop, ngapain ribet? Pakai Sunsilk Black Shine. Dengan urang-aring, vitamin C dan kolagen untuk rambut 5 kali lebih kuat, tetap sehat dan hitam berkilau. Rambut sehat, hitam dan berkilau itu gampang. Pakai Sunsilk Black Shine. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Action! Habisnya mana? Jadu mana? Sekali coba, susah lupa. Baru Cornetto White Rose, es krim white coklat dan milky cheese dengan saus coklat dan wafer cone renyah. Cornetto. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Caraku lebih percaya diri. Baru Lux Botanicals Body Wash dengan parfum essence untuk 3 kali keharuman lebih tahan lama. Jadi lebih percaya diri untuk mengekspresikan kecantikanku. Baru Lux Botanicals Body Wash. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji khusus. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Cuma 5.000. Goceng jadi happy. Keterbukaan informasi kunci negara demokrasi.
tidak ada alasan untuk ditutup. Berbagai peristiwa dan isu-isu besar kami kupas tuntas untuk Anda. Apa kabar Indonesia Malam bersama saya Caca Anissa dan saya Putri Viola. Beli bakso yuk. Kita bikin aja pakai Reko Sapi formula terbaik dengan tulang dan daging sapi direbus lama dan kaya rempah. Kuah bakso jadi lebih lezat. Tambah lagi deh. Baru Reko Sapi formula terbaik. Kalau persaingan itu tidak ada pada seorang atlet, maka selesai. Artinya naturalisasi tidak otomatis. Bukan, kita bicara profesional dulu. Naturalisasi. Karena ibu sebagai kuasa hukumnya, jangan ibu menggiring opini 8 tahun, Bu. Dia nggak ngerti apa sih yang terjadi di dalam sidang. Saya yang menjelaskan atau saya yang keluar. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Dipersembahkan oleh Terima kasih masih kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini pemirsa, warga Dusun Empelu di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo digegerkan dengan penemuan mayat tanpa kepala. Ya, kondisi mayat dalam keadaan terbungkus karung dan terapung di Sungai Batang Tebo, Kabupaten Bungo, Jambi. Beginilah kondisi mayat tanpa kepala yang mengapung di dalam sungai di Sungai Batang Tebo, Kabupaten Bungo, Jambi saat ditemukan warga. Mayat pria tanpa kepala itu dalam keadaan terbungkus karung dan dalam kondisi membusuk. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung menuju lokasi dan melakukan identifikasi serta mengevakuasi mayat korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hanafi Muara Bungo untuk mengetahui penyebab kematian korban. Untuk sementara, dari pengakuan warga, mayat pria tersebut adalah warga bernama Pahman yang berumur 29 tahun dan merupakan warga Dusun Rantau Embacang, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, yang sebelumnya dilaporkan hilang selama 2 hari oleh pihak keluarga. Pada hari Jumat, keponakan ini kan pulang kerja di PT Bungo Lembur sekitar jam 3-an, jadi sekitar jam 4 setelah pulang dari rumah itu permisi pergi main. Disitulah mulai hilang karena tidak kembali ke rumah sampai jenazah hari Jumat. Untuk berapa hari hilang itu Bang perkiraannya? Jadi kalau dihitung 2 malam 1 hari. 2 malam 1 hari ya. Dari pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Haji Hanafi Muara Bungo, terdapat beberapa luka lebam di bagian dada dan perut korban, serta juga ada tanda lahir di paha sebelah kiri. Selain ditemukan luka lebam, dokter juga menemukan tanda-tanda luka sayatan dari senjata tajam. Dan kondisi jenazah korban menunjukkan sudah meninggal dalam kurun waktu 24 jam sebelum ditemukan. Bekas yang kepalanya hilang itu kan nampak sebagian ada lemak gitu kan, terus udah ada sebagian ini lebam bagian tubuhnya, bagian dada, bagian perut, sama ada ini tanda lahir di paha sebelah kiri belakang. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap misteri di balik penemuan mayat tanpa kepala tersebut. Sementara, jasad korban langsung dibawa pihak keluarga untuk segera dimakamkan di pemakaman umum desa tempat tinggal korban. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui kabar terkini dari kasus mayat tanpa kepala ini, kami sudah terhubung pemirsa dengan AKBP Singgi Hermawan yang merupakan Kapolres Bungo, Jambi. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Kapolres mungkin bisa kembali diceritakan seperti apa kemudian pihak kepolisian ini akhirnya menemukan identitas dari pelaku, identitas dari mayat tanpa kepala ini, Pak Kapolres. Baik, peristiwa ini berawal pada saat ada penemuan mayat pada hari Minggu tanggal 9 pukul 10 pagi oleh warga di Desa Abacang.
yang ditemukan tanpa kepala terbungkus oleh karung. Setelah itu kami lakukan otopsi di Rumah Sakit Hanafi Bungo serta dari Inavis. Akhirnya ditemukan bahwasanya korban ini adalah salah satu warga di Desa Embacang. Dari situ kami bergerak untuk memeriksa saksi-saksi yang terakhir melihat korban. Dari keterangan saksi-saksi mengarahlah ke salah satu terduga pelaku yang alhamdulillah tadi pagi atas informasi masyarakat kami bisa mengamankan pelaku tersebut. Oke, Pak Singgi, motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku ini seperti apa, Pak? Sementara masih dalam pemeriksaan untuk tersangka atau juga pelaku dalam pemeriksaan, karena baru kita tangkap tadi pagi subuh. Pada saat tadi pagi live, ternyata anggota di lapangan Pak Kasat Reskrim serta anggota baru menangkap pagi tadi. Sehingga saat ini untuk terduga pelaku masih dalam pemeriksaan insentif oleh Satreskrim Polres Bungo. Rencana kami, nanti kami akan cek apakah betul lokasi TKP pembunuhannya di sebelah mana dan kronologisnya di mana. Dan saat ini bagian tubuh kepala korban masih belum ditemukan. Saat ini masih dalam proses interogasi, Mbak. Baik, terima kasih Pak Singgi sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, selamat bertugas kembali, Pak. Ya, Tiara dan juga pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, aksi begal kembali terjadi. Kali ini menimpa sepasang suami istri yang tengah menyantap makan malam di sebuah warung nasi di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Inilah rekaman video kamera pengawas yang memperlihatkan aksi begal yang menimpa sepasang suami istri saat menyantap makanan di sebuah warung nasi di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang pria dengan mengenakan topi datang dan menyatoroni pasangan suami istri tersebut. Lalu sambil menodongkan senjata tajam, pelaku merampas telepon genggam korban. Pelaku langsung kabur mengendarai motor bersama seorang temannya. Apa aja sih Mbak yang diambil? HP doang. Sempat dikejar nggak sih Mbak sama cewek-cewek ini? Hah? Sama yang lagi pacaran ini sempat dikejar nggak sih? Kejar, cuma dia tuh nggak nyampe kan, dia jalan kaki, yang naik motor. Pelakunya berapa orang? 2. Yang satu menggunakan motor, yang satu standby di motor. Iya. Korban telah melaporkan kasus ini ke Kepolisian Sektor Grogol, Petamburan dengan membawa alat bukti rekaman video CCTV. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Gak ada. Nomor berapa, Tir? 23, segmen 7. Ya, pemirsa, berikut kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini dari Pati, Jawa Tengah ya, Tiara? Ya, paguyuban jasa rental mobil dari berbagai daerah di Indonesia ini mengirim karangan bunga pemirsa ke Mapolres Pati sebagai ucapan bela sungkawa. Sementara itu, 3 korban lain masih dirawat intensif di RSUD Suwondo Pati. 2 korban selamat akan menjalani operasi. Puluhan karangan bunga berjejer di pagar Mapolresta Pati, Jawa Tengah. Karangan bunga tersebut dikirim oleh para pengusaha rental dari berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Tasikmalaya, Demak, dan juga daerah lainnya di Indonesia. Karangan bunga sebagai ucapan bela sungkawa kepada korban bos rental mobil yang meninggal. Selain itu, kiriman karangan bunga juga bentuk dukungan kepada pihak kepolisian agar bisa mengusut tuntas kasus tersebut. Saat ini, Satreskrim Polresta Pati telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan pos rental mobil asal Jakarta. Bunga tersebut adalah untuk mensupport atau mendukung pihak Polresta Pati terkait dengan penegakan hukum atau menindak tegas oknum-oknum yang telah melakukan main hakim sendiri. Sementara itu, 3 korban pengeroyokan yang selamat masih menjalani perawatan intensif di RSUD Suwondo Pati.
2 korban akan menjalani operasi patah tulang, sementara 1 korban lainnya sudah melewati masa kritis dan saat ini telah menjalani pemulihan. Yang 3 masih dirawat, yang 1 cedera ketular ringan, yang 2 hari ini operasi ya Pak, hari ini operasi, yang 2 gitu. Itu kabarnya kemarin belum sadar ya Mas atau Pak, atau gimana? Sudah. Cuma memang yang 1 itu kurang kooperatif ya, mungkin masih trauma ketika dikeroyok itu toh, sehingga diam. Kalau ditanya petugas menjawab, tapi kalau tidak diam. Korban belum bisa dimintai keterangan karena masih trauma. Selain itu, ruangan perawatan korban dijaga oleh aparat kepolisian. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, diduga lantaran remblong, sebuah truk kontainer menimpa kendaraan lainnya. Ya, akibat kejadian ini 1 orang yang berada di dalam kendaraan yang tertimpa kontainer tewas di tempat. Warga dan pengguna jalan yang berada di Jalan Pulau Patam, bundaran kawasan industri modern Medan, digegerkan dengan kecelakaan yang melibatkan truk kontainer dengan mobil sedan. Menurut keterangan warga, truk kontainer bermuatan gula datang dari jembatan tol menuju ke kawasan industri modern Medan. Diduga truk mengalami remblong hingga menabrak bundaran. Naas mobil sedan yang dikendarai Suhartono, seorang karyawan PT Kim yang baru saja pulang kerja, tertimpa muatan kontainer dan terjepit hingga meninggal dunia. Petugas PT Kim yang mengetahui kejadian ini langsung menggerakkan alat berat untuk mengevakuasi korban yang tertimpa kontainer bermuatan gula. Kejadian ini tak hanya menjadi tontonan warga dan juga pengguna jalan. Sejumlah karyawan PT Kim yang mengenali korban tak kuasa menahan tangis melihat kejadian tersebut. Dari atas, kemudian? Ya, dia masuk tol. Tiba-tiba nggak tahu tepat gitu. Mobil Pak Tono ini, mobil korban? Dari sini di kantor keluar nih. Oh, masuk tol. Pulang kerja Pak ya? Kondisi. Kini korban telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga dan dimakamkan. Sementara itu, supir truk bermuatan gula tersebut diamankan petugas kepolisian ke Mapolsek Medan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Apa kabar Indonesia Siang? Masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. Sebuah kapal layar motor berbuatan Kopra ini tenggelam di perairan Selayar. Ya, 8 orang anak buah kapal yang ikut serta berhasil diselamatkan rescue Posar Selayar. Beginilah proses evakuasi 8 orang ABK kapal motor Gajah Satria GT 111 yang mengalami masalah di perairan Selayar. Ke-8 orang anak buah kapal berhasil dievakuasi rescue Posar Selayar. Proses evakuasi para korban selamat dengan menggunakan Rigid Inflatable Boat atau RIB-01 yang bergerak menuju lokasi kejadian. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada satupun korban jiwa ataupun korban luka. Kapal layar motor Gajah Satria GT 111 berlayar di perairan Selayar menuju ke Surabaya. Kapal motor yang bergerak dari Selayar ini diduga mengalami kecelakaan. Andi Sultan, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Basarnas Makassar mengatakan bahwa ke-8 orang ABK dan penumpang ini sebelumnya berhasil diselamatkan oleh nelayan yang melintas. Namun kapal yang mereka tumpangi tidak dapat diselamatkan. Dari Basarnas Makassar menerima informasi bahwa telah terjadi kecelakaan kapal di perairan Selayar dengan nama kapal Gajah Satria GT 111 dengan POB 8 orang di perairan Selayar, dan pada saat itu kami memerintahkan Posar Selayar untuk melakukan aksi di mana kapal ini rute dari Kabupaten Selayar dengan memuat kopra tujuan ke Surabaya. Ke-8 orang korban selamat kini telah dievakuasi menuju Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mereka rencananya akan diserahkan ke KSOP. Dari Kabupaten Selayar, Rahmat Alfian, TV One mengabarkan. Pemirsa, monyet berukuran besar yang memiliki kemiripan dengan monyet tonkan ini muncul di permukiman warga. Keberadaan monyet membuat resah warga karena sejumlah hasil kebun dimakan.
Ya, inilah video amatir yang berhasil diabadikan oleh warga desa Butu Baruga, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Wahyuni berhasil mengabadikan saat seekor monyet berukuran besar tiba-tiba muncul di belakang rumah warga. Wahyuni menyebutkan kemunculan monyet tersebut membuat kaget dan meresahkan warga. Pasalnya, monyet yang mempunyai kemiripan dengan monyet jenis tonken ini pertama kali muncul di permukiman warga. Kemunculan monyet ini, pemirsa, membuat takut dan resah warga. Warga pun khawatir monyet merasa terancam dan menyerang ternak dan warga. Selain khawatir, warga juga resah karena sejumlah hasil kebun warga seperti kakao dan kelapa habis dan rusak dimakan monyet tersebut. Warga berharap ada pihak berwenang yang bisa mengamankan keberadaan monyet sebelum menyerang warga setempat. Ya, informasi tersebut menutup Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Pilkada. Saya Tiara Harahap. Dan saya Anatea Lita, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.